Waalaikumsalam. Silakan masuk, Dek. Dek, silakan dulu, Dek. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, Pak. Kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil kemarin? Mungkin berkaitan dengan tugas? Iya, benar sekali. Jadi kemarin hadir kan ke sekolah, ke dalam kelas. Iya, Pak, hadir. Jadi terus kenapa Dedek tidak mengumpulkan tugas? Apa alasan yang Dedek berikan? Saya capek dan mengantuk, Pak. Tidak apa-apa, ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Soda juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh orang itu pasti ada pernah dilakukan, ya. Alasan yang Dedek berikan. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saya mengantuk saat di perjalanan. Terus tidak mengerjakan tugas, Iya, Pak. tidur di kelas. Iya. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu, ya, pasti ada alasannya juga. Seperti yang disampaikan tadi, ya, bahwa Dedek itu ketidurannya terlalu kemalaman, ya, memegang HP, itu melihat TikTok sampai jam 12 malam. Itu alasannya Dedek. Kenapa Dedek tidak melakukan ataupun tidak mengerjakan tugas pada saat yang Bapak dan tertidur di dalam kelas, ya. Terus keyakinan apa yang Dedek yakinkan keyakinan kelas kita? Belum bertanggung jawab, Pak. Ya, betul sekali, ya. Kira-kira menurut Dedek yang Dedek lakukan itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Belum. Terus keyakinannya bagaimana? Tidak bertanggung jawab, Pak. Tidak bertanggung jawab tadi kan? Nah, ternyata Dedek sudah tahu itu keyakinan kelas kita, ya. Pertama-tama solusi yang tepat untuk kita lakukan itu bagaimana? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur di dalam kelas. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan mengumpulkannya besok. Iya. Masalah Dedek minta maaf sudah Bapak maafkan. Tapi yang terpenting adalah yang seperti Dedek katakan tadi, ya. Tidak lagi tidur kemalaman, ya. Terus menjaga waktu tidurnya, ya. Tidak melakukan lagi hal-hal yang kesalahan yang sudah dilakukan kembali, ya. Bapak apresiasi untuk tanggung jawab Dedek, ya. Untuk kedepannya Bapak mohon tidak dilakukan lagi, ya. Ya, sekarang Dedek sudah bisa kembali ke kelas, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Putri. Baik. Silakan dulu. Selamat pagi, Putri. Iya, Pak. Selamat pagi. Jadi Putri, Bapak panggil ke sini, ya. Tadi kan pas kita masuk belajar di dalam kelas, ya. Bapak lihat tadi Syahrul mengerjain Putri dalam kelas saat mengerjain tugas, ya kan? Dan pada saat itu Bapak dengar Putri mengeluarkan kata-kata yang kotor. Sekarang coba Putri cerita. Iya, Pak, tadi Putri sedang kesal, Pak. Soalnya pas Putri sedang fokus belajar, Putri diganggu. Ya, jadi apakah dengan berkata kotor itu sudah itu solusinya? Bukan, Pak. Tapi tadi Putri keceplosan karena Putri sedang emosi. Ya, jadi Putri, ketika kita mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak dengan manusia saja kita bermasalah,
tetapi Allah juga benci melihatnya ataupun mendengarnya. Iya Pak. Baik, Bapak tak ingin mengungkit itu kesalahan Putri, ya, karena Putri sudah tahu apa itu salahnya. Sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian kita bersama-sama, ya, berpikir yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini, ya. Putri pasti punya alasan tertentu kenapa Putri melakukannya tadi. Karena tadi bilangnya Putri besar. besar. Ya. Ketika itu, ya, Putri pasti ingin dihargai karena sedang membuat tugas, ya kan? Iya Pak. Sikap seperti itu apakah Putri sudah menghargai atau menghormati orang lain? Belum Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah kita, ya. Apa yang kita percaya, yang mana Putri belum tunjukkan? Ya, jadi Putri belum bisa menghormati dan belum bisa menghargai antara satu sama lain. Putri juga udah ngomong kasar di dalam kelas dan belum bersikap baik dengan orang lain. Ya, baik. Putri sudah mengingat yaitu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita, ya. Jadi Bapak harap tidak lagi mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, di depan teman, baik pun di depan orang lain, ya. Kita seharusnya harus menghargai dan menghormati sesama kita, ya, baik itu di rumah, di sekolah, ya, maupun di lingkungan masyarakat, ya Putri. Iya Pak. Nah, jadi sekarang apa yang bisa Putri lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Minta maaf Pak. Putri minta maaf karena sudah berbicara kasar di dalam kelas dan tidak bisa menghormati orang lain. Nah, terus bagaimana sikap Putri ke depannya? Ya, bisa menghormati dan menghargai antara satu sama lain dan tidak lagi berbicara kotor di dalam kelas. Ya, baik. Putri sudah menemukan itu bagaimana solusinya, ya. Jadi nanti tidak diulangi lagi, ya, tidak dilakukan lagi, baik itu di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Ya Pak. Putri sudah mengerti kan? Sudah Pak. Ya, baik. Baik, sekian untuk Putri, ya. Mohon nanti apa yang Bapak sampaikan, ya, dilakukan, kita lakukan bersama-sama, ya. Ya, silakan sekarang Putri sudah bisa kembali ke dalam kelas. Ya Pak. Permisi Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Saleha, biasa dipanggil Dedek. Saya siswa kelas 11 IPA 1 dengan wali kelas Bu Heria Minarti. Kemarin pada hari Senin, saya tidak mengerjakan tugas pada jam pelajaran Pak Syuhada dikarenakan ketiduran. Saya dipanggil oleh Pak Syuhada dan tidak diberikan hukuman. Beliau hanya menasihati saya sangat senang. Terima kasih. Lain kali saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arodatul Putri Muda. Saya siswa dari kelas 11 IPA 2. Kemarin pada hari Senin, saya membuat kesalahan dengan berbicara kotor di dalam kelas pada jam pelajaran Pak Syuhada. Saya dipanggil oleh Pak Syuhada dan Pak Syuhada tidak memberikan hukuman kepada saya. Tetapi Pak Syuhada hanya menegur saya dan memberikan nasihat kepada saya. Saya sangat senang karena Pak Syuhada mau memberikan nasihat kepada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.